Indonesia siaga, China 2 dekade persiapkan militer menyambut petaka pertempuran di Natuna Utara. Militer China nampaknya siap menyambut konflik di Laut Natuna Utara, Indonesia dan wilayah lain yang diklaimnya. Militer China bahkan memang patut diakui diwaspadai Indonesia bila masuk ke Laut Natuna Utara. Karena kekuatan militer China di Laut Natuna Utara nampaknya belum bisa diimbangi oleh Indonesia. Paling meresahkan adalah saat destroyer PLA Navy Kunming berada di perairan internasional tepat di mulut Natuna Utara. Dikutip dari Reuters pada September 2021 lalu, Kunming 172 adalah kapal tipe 052 Luyang 3 class destroyer PLA Navy dan keberadaan Kunming saat itu terekam oleh beberapa nelayan Natuna Utara. Seorang nelayan bernama Henry mengaku khawatir karena keberadaan kapal perang China di sana. Kami khawatir akan terjebak di tengah perang dan tidak aman bagi kami untuk mencari ikan, kata Henry. Seperti dikutip dari Reuters pada Sabtu 18 September 2021. Dikutip dari Naval Technology, Kunming sendiri saat ini menjadi garda terdepan kapal perang China. Ia punya panjang 157 meter dengan bobot 7.500 ton. Tonase yang besar seperti ini memastikan Kunming bisa dijejali beragam sensor dan senjata kelas berat. Dan Jiang'an Shipyard di Shanghai yang bertanggung jawab membangun Kunming memastikan bahwasanya Kunming akan menjadi destroyer andalan China di masa depan. Mereka menanamkan satu unit 130 mm gun cannon CIWS 730, rudal HQ-10 640 Selfie LS, rudal HQ-9, rudal YJ-18 SSM, dan rudal S115 ACW, serta tidak lupa tentunya bakal helikopter anti kapal selam yang selalu standby di Kunming. YJ-18 termasuk rudal andalan Kunming di mana ia bisa melaju sejauh 540 km. Indonesia sendiri belum punya rudal sedemikian hebatnya standing dengan YJ-18 dan saat ini diakui oleh Indonesia masih belum punya kapal perang standing dengan Kunming. China juga melakukan penembakan kekuatan militer di Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan, salah satunya di Fiery Cross Reef, tempat yang dahulunya karang dan direklamasi menjadi pulau oleh China tersebut saat ini menjadi pangkalan militer China. Patut diwaspadai karena Fiery Cross mampu ditempati pesawat pembom nuklir China Xi'an H6. Radius tempur Xi'an H6 bahkan bisa mencapai ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur. Jauh sebelum rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Amerika Serikat telah mengingatkan Indonesia soal ancaman pesawat pembom China. Peta radius serangan menunjukkan bahwa pembom H6 China yang berbasis di Pulau Woody, sekitar 400 mil dari Hong Kong, dapat menyerang target jauh di timur Filipina dan selatan Singapura, Selat Malaka, dan ibu kota Jakarta. Jelas RandNetwork.com pada 1 April lalu. Kacaunya China juga bisa menempatkan skuadron jet tempur J-11 di Fiery Cross. Skuadron ini mampu menyerang Singapura sampai Jawa. RandNetwork.com juga lantas mengingatkan Indonesia agar Kepulauan Natuna harus selalu dikontrol Jakarta. Jangan sampai salah satu pulau dikuasai oleh China, sebab China bisa menggunakan pulau tersebut sebagai pijakan untuk menyerang Indonesia. Wilayah maritim di sekitaran Kepulauan Natuna juga termasuk lokasi-lokasi kunci pertahanan yang strategis, menjadikannya semakin penting dari sudut pandang Indonesia. Jika China menguasai pulau-pulau ini atau wilayah di sekitarnya, hal ini akan merusak posisi keamanan Indonesia dengan memberi pasukan China tempat yang dekat untuk melancarkan serangan terhadap Indonesia. Papa RandNetwork.com. Ya, keresahan RandNetwork.com seakan terjawab saat ini di mana China memang sedang melakukan penebalan otot militer di sana. Indonesia juga resah dengan apa yang militer China tengah lakukan. Meski bersikap pasif, Indonesia pastinya mewaspadai betul pergerakan China. Hal ini terwujud dengan penguatan matra laut dan udara Indonesia baru-baru ini.
Pembelian F-15 Eagle II dan Rafale salah satu manuver Indonesia melawan pergerakan militer China. Kemudian fregat Frame dan Arrowhead didatangkan Indonesia untuk melawan China. The New Indian Express pada 7 Januari lalu menjelaskan bahwa Beijing telah melanggar UNCLOS dalam klaim 9 Dash lainnya. Ini adalah klaim area yang diperebutkan dari pihak China yang melanggar konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Beijing mengklaim sekitar 80% dari ruang maritim di Laut China Selatan, paparnya. Media asal India itu pun menjelaskan bahwa Natuna Utara merupakan milik Indonesia yang sah diakui oleh PBB dan juga UNCLOS. Tidak peduli apakah Indonesia menerimanya atau tidak, China akan memperjuangkan Natuna Utara untuk masuk wilayahnya. Dalam hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang berkomentar bahwa tidak peduli apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak. Hal itu tidak dapat mengubah fakta objektif bahwa China punya hak dan kepentingan di perairan yang bersangkutan. Ya, menurut catatan sejarah dan pembagian 9 garis putus-putus, China punya hak untuk memperoleh kepemilikan wilayah Laut Natuna Utara. Jelas 163.com pada 26 Mei 2021 lalu. China juga memperingatkan bahwa saat ini mereka belum menuntut Natuna Utara, tapi Indonesia dan Amerika Serikat diperingatkan jangan berulah di Natuna Utara karena China bakal bertindak. Sementara itu, Laksamana Komandan Angkatan Laut Amerika Serikat John C. Aquilino menyebut penebalan militer China di kawasan Indo-Pasifik membuat situasi tidak stabil termasuk di Indonesia. John yakin selama 20 tahun terakhir China sudah mempersiapkan militernya selama 2 dekade untuk menyambut petaka pertempuran di Natuna Utara dan wilayah Indo-Pasifik lainnya. China telah meningkatkan semua kemampuan mereka dan penumpukan persenjataan ini membuat kawasan tidak stabil. Saya pikir selama 20 tahun terakhir kita telah menyaksikan penumpukan militer terbesar sejak Perang Dunia Kedua oleh RRC. Jelas John dikutip dari Sputnik News beberapa waktu yang lalu sebelum Rusia menyerang Ukraina. Kini Indonesia juga bersiap memperkokoh Natuna dengan penempatan militer di sana untuk menghalangi rencana dari China. Hal ini terwujud dengan penguatan batra laut dan udara Indonesia baru-baru ini. Pembelian F-15 Eagle II dan Rafale salah satu manuver Indonesia melawan pergerakan militer China. Kemudian fregat Frame dan Arrowhead didatangkan Indonesia untuk melawan China. The New Indian Express pada 7 Januari lalu menjelaskan bahwa Beijing telah melanggar UNCLOS dalam klaim 9 Dash lainnya. Ini adalah klaim area yang diperebutkan dari pihak China yang melanggar konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Beijing mengklaim sekitar 80% dari ruang maritim di Laut China Selatan, paparnya. Media asal India itu pun menjelaskan bahwa Natuna Utara merupakan milik Indonesia yang sah diakui oleh PBB dan juga UNCLOS.